Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mbok, utang dulu mbok. Biasa nasi telur sama es tehnya satu, ujar supir pada pemilik warung. Kamu ini kir-kir, baru juga tanggal 15, tapi uang sudah habis. Bukannya kamu tinggal sendirian. Lah itu uangmu untuk apa aja sebenarnya? Ujar si pemilik warung sembari menyiapkan pesanannya si Sukir. Memang sebelum-sebelumnya Sukir juga sudah langganan kasbon di situ, dan biasanya dia akan melunasi di akhir bulan usai dirinya itu gajian. Ya biasa tuh mbok, kebutuhan, jawab Sukir sekenanya. Padahal sebenarnya si Sukir ini selalu menggunakan sebagian uangnya untuk judi slot di HP. Namun gak ada siapapun yang tahu, karena Sukir ini tidak memberitahukan hal itu pada siapapun, termasuk kawan dekat-dekatnya. Soalnya Sukir ini biasanya waktu main dia di rumah, dan dia itu tinggal sendiri, bukan karena orang tuanya meninggal, melainkan karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan mereka menikah masing-masing, dan sengaja meninggalkan Sukir di situ sejak dulu, tepatnya sejak kecil. Dan akhirnya dulu Sukir diasuh oleh kakeknya. Namun kakeknya pun sudah lama meninggal dunia, dan kini akhirnya Sukir banting tulang sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama soal makanan sehari-hari. Sukir ini kerja di tempat garmen milik orang yang tidak terlalu gede, dan bayarannya pun 1 bulan sekali, itu pun tidak banyak. Sebenarnya gajinya itu sudah cukup jika Sukir ini hidup hemat. Cuman setelah dirinya kenal dengan judi slot, akhirnya dia pun sering menghambur-hamburkan uangnya untuk itu. Padahal untung pun gak pernah, apalagi balik modal. Dan sore itu, Sukir pun akhirnya sampai di rumah. Karena memang sekalian tadi pas pulang, dia sekalian ngutang makan di warung. Dirinya kemudian beranjak ke kamar mandi. Dan setelah beberapa saat setelah selesai mandi, dia pun lanjut menonton televisi sambil rebahan. Dia kembali mengecek akun HP-nya dan iseng-iseng mengecek riwayat depo slotnya yang selalu kalah. Ternyata sudah puluhan juta Sukir menghabiskan uangnya untuk judi slot tersebut, dan menangnya pun tidak sampai balik modal. Sungguh tidak sebanding antara kemenangan dan juga kerugian. Sukir pun menghela napas kesal. Mengapa nasib dirinya begini amat? Uang gak ada, hidup sendiri, orang tua pun sudah pada minggat. Namun apalah daya, ngeluh pun gak akan bisa merubah keadaan. Yang penting kini dia harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa punya uang banyak dan bisa hidup tenang tanpa memikirkan kerja mulu. Karena memang sebenarnya dia ini sudah capek banget kerja di garmen. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Sukir kemudian hendak pergi nongkrong di rumah kawannya. Kemudian dia pun mengunci pintu rumahnya. Rumah kawannya itu tak jauh, jadi Sukir ini memilih untuk jalan kaki saja. Hingga setibanya di sana, ternyata sudah ada kawan lainnya juga di sana yang bernama Asna dan Kirman. Akhirnya mereka bertiga pun dudukan di halaman rumahnya si Asna, beralaskan tikar dan bermain gitaran sambil ngopi dan nyebat. Mereka bertiga ini memang sudah kawan sejak lama, namun mereka ini kerjanya di tempat berbeda-beda, tidak satu tempat. Kala itu, Kirman ini bercerita, katanya tadi ceweknya si temannya baru saja kena pelet, dan Kirman tadi nganterin cowok tersebut menemui pria yang melet pacarnya itu. Dan si teman cowoknya si Kirman pun itu kesal dan langsung mengejar pria yang memelet pacarnya sampai babak belur. Hingga pada akhirnya ceweknya pun sembuh dari pelet yang dilakukan oleh pria tersebut. Sukir dan Asna menyimak antusias cerita dari Kirman dan sesekali menanggapinya. Kemudian setelahnya, Asna juga bercerita, dirinya tadi habis kena apes. Pas tadi waktu dia pulang dari kerja, dirinya itu mampir untuk beli jajan. Dan Asna pun kemudian menerima uang kembalian tanpa melihat uang itu terlebih dahulu. Setelah beranjak rada jauh dari tempat tersebut, ketika Asna hendak mampir lagi ke penjual es teh cup, dia menyadari uang 50 ribuan kembalian tadi ternyata robek bekas tambalan isolasi. Dan alhasil Asna pun merasa dibohongi.
Akhirnya Asna membayar es teh tersebut dengan uang yang lain. Dan setelahnya dia mencoba kembali ke penjual jajan yang tadi hendak meminta ditukar uangnya. Namun setibanya di tempat si penjual tersebut, penjual mengatakan kalau dia tak pernah sekalipun memberikan kembalian uang seperti itu. Tapi jelas sekali dari raut wajah si penjual tersebut dia kelihatan sedang berbohong. Saat itu ada pembeli yang lain di sana dan penjual malah playing victim dan menuduh Asna hendak menipunya. Pembeli yang lain pun malah terhasut dan malah menyalahin si Asna. Asna pun yang kesal akhirnya mengalah meskipun sebenarnya dirinya masih terasa jengkel banget dengan si penjual tersebut dan dia berujar tak akan mau beli jajan lagi di situ dan menyumpahi penjual tersebut agar dagangannya tidak laris. Sukir dan Kirman pun malah tertawa mendengar curhatan dari Asna. Bukannya kasihan, malah menurut mereka itu adalah kejadian yang sangat lucu. Kemudian setelahnya, Asna dan Kirman pun menatap ke arah Sukir, berharap dia juga punya cerita hari ini. Namun Sukir menggeleng kalau kesehariannya itu nggak ada kejadian apapun, hanya seperti biasa-biasa saja. Akhirnya mereka pun lanjut gitaran sampai larut malam, dan Sukir baru pulang setelah waktu menunjukkan pukul 11 malam. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Sukir sedang berada di tempat kerja, beberapa dari kawan kerjanya ada yang cerita tentang rencana mereka yang mau membeli nomor togel dari seorang dukun. Katanya dia sudah 3 kali dia jackpot berkat dukun tersebut. Makanya dia mengajak kawan-kawannya supaya datang bareng untuk menuju ke sana dan meminta nomor togel kembali. Sukir pun samar-samar menguping pembicaraan mereka dan dia juga iseng mengingat nama lokasi dukun yang disebutkan oleh mereka. Namun Sukir memang tak tertarik sama sekali untuk membeli nomor togel seperti mereka. Dan dia pun kemudian memilih fokus kembali bekerja. Dan singkat waktu sore pun telah tiba, Sukir pun kemudian bergegas kembali pulang ke rumah. Singkat cerita, akhirnya tibalah di akhir bulan waktu dia menerima pembayaran bulanan. Dan setelah menerima uang tersebut, dia pun langsung pulang dan mampir ke warung membayar hutangnya kepada si Mpo pemilik warung. Dan dia pun mengucapkan terima kasih. Setelahnya Sukir pun kembali menuju ke rumah. Dan lagi-lagi Sukir ini malah main slot lagi. Namun kali ini dia hanya depo sedikit. Dan alhasil seperti biasanya, tidak sampai 1 jam Sukir pun tak menang. Uangnya justru hangus. Bukannya untung, dia malah rugi. Maka tambah pusinglah kepala Sukir. Dia pun merebahkan dirinya di kursi depan TV sambil berandai-andai. Andai saja aku tadi tidak top up lagi, ucap sesalnya yang terlambat. Namun sebenarnya percuma juga dia berandai kehilangan, karena nyatanya dia sendiri yang memang berniat top up sejak awal. Sukir pun akhirnya kembali bingung lagi padahal baru saja dia gajian. Masa ya uangnya tinggal segini? Dia pun kemudian menuju ke kamar mandi karena hari sudah mau malam. Dan ketika dirinya sedang ganti baju, tak sengaja dia menemukan celah di lemari bekas yang dipakai orang tuanya tersebut. Dan setelahnya Sukir pun menekan bagian itu, dan benar saja ada semacam laci tersembunyi di situ. Dan yang paling mengejutkan, Sukir ini malah menemukan beberapa perhiasan seperti kalung dan cincin di situ. Dan dia mengira itu adalah punya ibunya dulu yang lupa dibawa pas pergi dari rumah. Alhasil Sukir pun berencana menjual kalung tersebut. Toh buat apa kasihan pada ibunya yang sudah tega meninggalkan dirinya. Dia tidak peduli jikalau nanti ibunya datang kembali dan mencari kalung tersebut. Dan malam pun telah tiba. Sukir kali ini tidak nongkrong dan memilih rebahan di dekat televisi dengan gelaran tikar sambil makan mie dan ngopi. Tiba-tiba Sukir ini terpikirkan sebuah ide gila. Setelah nanti menjual emas tersebut, Sukir ini berencana hendak mendatangi seorang dukun yang disebutkan kawan kerjanya tadi. Namun bukan untuk meminta nomor togel, melainkan dia akan mencoba meminta cara lain. Barangkali dukun itu punya cara agar bisa membuat dirinya bisa cepat kaya mendadak. Dan mungkin dia akan kesana pekan, tepatnya pas waktu libur kerja. Akhirnya malam pun sudah mulai larut. Berhubung esok masih harus kerja, Sukir pun kemudian memutuskan untuk segera tidur. Singkat cerita, pekan pun telah tiba.
dan Sukir segera menuju ke alamat yang sudah dia catat sebelumnya. Dia menuju ke rumah dukun itu waktu siang hari. Ternyata jaraknya cukup lumayan jauh dan masuk ke pelosok desa yang jalannya masih tanah dan bebatuan yang kasar. Hingga sesampainya di rumah dukun itu, Sukir langsung mengetuk pintu rumahnya dan muncullah seorang kakek berjanggut lebat berwarna putih dari dalam rumah. Namanya Mbah Sono. Dia kemudian menyuruh untuk ikut masuk ke dalam lebih dulu karena dia sudah tahu maksud kedatangan Sukir ke situ. Dan tanpa perlu bertanya, Mbah Sono menawarkan sebuah ritual khusus untuk si Sukir. Dan jika dia mau menjalaninya, maka dia dijamin bakalan cepat kaya mendadak. Aku sudah tahu keperluanmu datang kemari. Bukankah kamu ingin cepat kaya? Kalau begitu, kamu bisa melakukan pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Tetapi itu tidak mudah. Ada beberapa syarat dan ritual yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Syaratnya apa saja, Mbah? Kamu harus melakukan puasa muti selama 7 hari. Dan kemudian dilanjutkan dengan puasa pati geni selama 1 hari. Dan puasa itu kamu mulai pada hari Selasa Kliwon. Lalu kamu juga harus menyiapkan ayam hitam dan juga sesajen yang lain. Baik, Mbah. Saya akan melakukan semua itu. Tapi ritual setelah itu apa, Mbah? Untuk ritual selanjutnya nanti menyusul. Yang penting, kamu harus melakukan puasa muti saja terlebih dahulu. Dan nanti kamu datang lagi ke sini pada saat hari puasa pati geni. Baik, Mbah. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu, Mbah. Dan sore itu juga, Sukir pun akhirnya bergegas kembali pulang ke rumah. Dan setelah hari itu, Sukir juga mulai melakukan puasa muti yang sudah menjadi syarat awal saat akan melakukan pesugihan yang akan dituturkan oleh Mbah Sono. Hingga beberapa hari kemudian, puasa muti selama 7 hari pun sudah selesai. Dan keesokan harinya, Sukir pun datang kembali ke rumahnya Mbah Sono dengan membawa beberapa perlengkapan yang sudah disiapkan. Dan saat itu Sukir masih melakukan puasa pati geni. Sesajen pun kemudian ditata rapi oleh Mbah Sono di sebuah nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Dan saat itu juga ada ayam hitam yang langsung disembelih oleh Mbah Sono dan diambil darahnya. Kemudian darah itu diletakkan di dalam sebuah mangkuk. Kemenyan pun sudah dibakar. Mbah Sono pun kemudian mulai merapalkan beberapa mantranya di dalam ruangan ritual tersebut. Hingga setelah beberapa saat lamanya, Mbah Sono pun akhirnya selesai melakukan ritual tersebut. Setelah ini, kamu harus mandi kembang terlebih dahulu, ucap Mbah Sono. Sukir dan Mbah Sono pun pergi ke belakang rumah yang sudah terdapat air kembang 7 rupa yang sudah disiapkan. Kemudian Mbah Sono pun menyuruh Sukir untuk segera jongkok. Dan Sukir pun hanya manut dan langsung disiram perlahan-lahan dengan air kembang 7 rupa tersebut, mulai dari atas kepala Sukir sampai ke ujung kaki. Dan sembari Mbah Sono ini merapalkan mantranya. Singkat cerita, Sukir pun kemudian diantarkan oleh Mbah Sono ke sebuah sungai yang ada di dalam hutan untuk melakukan ritual selanjutnya. Sukir berjalan menyusuri jalan setapak dengan obor yang dibawanya sebagai penerangan. Semua sesajen juga dibawa semua untuk melakukan ritual tersebut. Hingga beberapa saat kemudian tibalah mereka di sungai tersebut. Lalu Sukir pun duduk bersila di bawah pohon besar yang adalah pohon keramat yang berada tepat di samping sungai itu. Kemenyan pun juga sudah dinyalakan dan asap pun mulai mengepul hingga mengeluarkan bau yang sangat khas yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Kemudian Sukir pun diberikan mantra oleh Mbah Sono dan disuruh untuk membaca mantra tersebut ketika sedang menjalani ritualnya. Ingat, kamu jangan menoleh ke belakang saat kamu mendengar suara apapun atau gangguan apapun itu. Sukir pun mengangguk mendengar ucapan dari Mbah Sono. Ritual kala itu dilakukan pada malam Jumat. Sukir pun mulai merapalkan mantranya. Dan tiba-tiba selang beberapa saat dia mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Namun Sukir mencoba menghiraukan hal itu sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Sono sebelumnya. Dia pun tetap fokus merapalkan mantranya. Meskipun tubuhnya sebenarnya sudah sangat gemetaran,
bahkan keringat dingin pun sudah mengalir. Hingga beberapa saat kemudian suara itu pun lenyap dan dibarengi dengan hembusan angin kencang yang tiba-tiba datang, menerjang ke arah pohon yang ada di hadapannya saat itu. Pohon tersebut bergerak-gerak cukup kencang sekali. Padahal ketika Sukir melihat ke arah pohon yang lain, semuanya terlihat tidak bergerak dan hanya pohon yang ada di hadapannya saja yang bergerak-gerak sendiri. Tiba-tiba dari pohon tersebut terlihat cahaya terang memancar dan keluar seorang wanita yang sangat cantik jelita, mengenakan kebaya Jawa dengan sanggul serta mahkota yang ada di kepalanya, membuat dirinya itu terlihat semakin cantik. Namun yang membuat dirinya ketakutan adalah bagian bawah badannya si wanita tersebut bukan tubuh manusia, melainkan adalah tubuh ular yang berukuran sangat besar sekali. Sosok itu kemudian mendekat dan bertanya kepada Sukir, "Ritualmu sudah kuterima. Apa yang kamu inginkan dariku?" Saya ingin kaya raya, Nyai, dan saya ingin hidup punya banyak uang." "Aku akan mengabulkan semua kemauanmu, asalkan kamu mau bersetubuh denganku." Baik, Nyai, saya akan melakukan apapun yang Nyai minta. "Kalau begitu, siapkan kamar khusus yang ada di rumahmu dan jangan ada satupun orang yang masuk kecuali dirimu." Sukir pun mengangguk paham mendengar penuturan dari sosok siluman ular tersebut. Dan selang beberapa saat, sosok tersebut menghilang dengan sendirinya, meninggalkan bau wangi yang begitu semerbak. Dan pada saat itu, waktu hampir menjelang waktu subuh, Sukir pun kemudian beranjak untuk kembali ke rumahnya Basono. Hingga setibanya di rumahnya Basono pun sudah menunggu kedatangan si Sukir. Dia pun dipersilakan untuk duduk dan disuruh untuk makan karena ia tahu pasti si Sukir sudah kelaparan. Dan setelah selesai makan, Basono kemudian menuturkan sesuatu kepada si Sukir untuk melanjutkan ritualnya kembali. Namun ritual itu akan dilaksanakan nanti malam, dan pagi ini Sukir dibiarkan tidur terlebih dahulu sampai menjelang sore. Singkatnya di malam berikutnya, Sukir pun diantarkan ke sebuah gubuk, dan di dalam gubuk itu ada sebuah kasur kecil lantai yang sudah kelihatan lama sekali. Namun Sukir tak berani bertanya lebih. Dia manut saja apa yang dititahkan oleh Basono demi kelancaran proses ritualnya. Dan ternyata si Sukir ini disuruh untuk melakukan ritual tapa untuk kedua kalinya, tepatnya di malam kedua. Sama seperti kemarin, Sukir harus membacakan mantranya, dan Basono pun meninggalkan si Sukir untuk bertapa sendirian di situ. Dan dia hanya berpesan, jika pertapaannya sudah selesai, dia disuruh menyusul Basono pergi ke rumahnya. Dan singkat waktu, saat dirinya menjalani pertapaan di malam kedua, tiba-tiba Sukir didatangi kembali oleh sosok wanita cantik yang seperti kemarin, yang separuh badannya adalah bertubuh ular. Sosok itu kemudian meminta Sukir untuk melayaninya saat itu juga. Dan seperti perintah dari Basono, Sukir pun harus nurut. Sukir kemudian mulai pasrah ketika sosok tersebut mulai melilihi tubuh si Sukir. Kemudian semua pakaian Sukir pun dibukanya. Sosok itu pun kemudian langsung menggauli si Sukir. Saat dirinya sudah digerayangi sosok tersebut, perasaannya campur aduk antara takut dan entah gimana. Namun ujung-ujungnya, Sukir ini mencoba mengalihkan perhatiannya dari separuh badan yang bertubuh ular itu, kemudian berganti menatap bagian atas badan sosok tersebut yang menurutnya memang cantik sekali. Dan akhirnya malam itu, pergumulan antara manusia dan siluman ular pun terjadi. Suara erangan yang beradu dengan suara serangga malam dan derasnya air sungai yang menabrak bebatuan menjadi saksi terjadinya pergumulan sakral tersebut. Singkatnya, usai sosok tersebut berasa puas, kemudian sosok tersebut mengingatkan kembali seperti apa yang dikatakan pada saat ritual malam pertamanya itu, yakni si Sukir harus menyiapkan sebuah ruangan khusus di rumahnya dan sosok tersebut akan mendatanginya setiap malam Jumat, dan si Sukir harus siap melayani siluman tersebut. Dan sebagai gantinya, nanti si Sukir akan mendapatkan harta yang berlimpah. Sukir pun mengaku paham tanda dia siap akan melakukan semua yang dititahkan oleh sosok siluman itu. Ritual pun akhirnya selesai, sosok tersebut kemudian menghilang dan si Sukir pun kembali lagi ke rumahnya Basono.
Dan tentunya Sukir menceritakan secara singkat tentang apa yang baru saja dia lakukan dengan si sosok siluman ular dan juga tentang persyaratan yang diajukan oleh sosok tersebut. Basono pun mengangguk paham dan kemudian memberikan suatu pesan atau lebih tepatnya peringatan. Dan ingat, jangan sekalipun kamu melewatkan ritual pada malam Jumat itu. Dan jika kamu mengabaikannya, maka kamu sendiri yang akan mendapat resikonya. Iya Mbah, siap. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Mbah. Terima kasih banyak sudah membantu saya. Singkat cerita, benar saja setibanya di rumah, Sukir mendapatkan beberapa uang yang tiba-tiba muncul mendadak di dalam lemari kayunya itu. Bahkan tak hanya uang saja, ada juga beberapa perhiasan yang berserakan di sana. Namun yang sedikit membedakan adalah motif dari perhiasan tersebut bukanlah motif kekinian, melainkan motif tersebut mirip seperti perhiasan pada zaman-zaman dahulu, yakni pada zaman kerajaan. Dan dia pun akan tetap menjual perhiasan tersebut dan mungkin itu harganya pasti mahal. Dan semenjak itulah Sukir tak khawatir lagi soal uang. Dia hanya nyantai di rumah dan memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Kesehariannya hanya bermalas-malasan di rumah dan kadang main keluyuran sana-sini, dan malamnya pun hanya nongkrong bareng sama Asna dan Kirman. Sukir juga beralasan kepada kedua temannya tersebut kalau dirinya itu mempunyai bisnis yang sudah lama dia punya namun disembunyikan. Namun ketika ditanya itu bisnis apa, Sukir ini selalu mengelak dan tak mau menyebutkan apa usahanya. Namun sebagai gantinya, Sukir ini setiap nongkrong, dia selalu membawakan makanan dan minuman yang mahal dan juga camilan yang sangat enak sekali, yang tentu harganya tidak murah. Bahkan kala itu, motor Sukir juga sudah berganti keluaran yang terbaru. Bahkan rumahnya pun perlahan-lahan sudah direnovasi menjadi bagus dan mewah. Namun tentu saja sebagai gantinya, di setiap malam Jumat, Sukir harus siap melayani sosok siluman ular tersebut bergumul di salah satu kamar di dalam rumahnya. Bahkan sekarang bukannya ketakutan, Sukir malah seakan menikmati ketika melakukan pergumulan dengan sosok siluman itu. Kembali ke tongkrongan, karena malam itu sudah mulai larut, akhirnya Sukir pun siap-siap untuk pulang ke rumah, begitu juga dengan Asna dan Kirman. Dan kala itu, Sukir pulang sendirian melewati jalanan yang sudah sepi dan gelap. Tiba-tiba dia merasakan hembusan angin kencang yang melewati dirinya, membuat tubuhnya langsung bergidik ngeri. Hingga sesaat kemudian Sukir pun mencium bau busuk yang sangat menyeruak. Dia pun heran ini bau apa. Dan bersamaan dengan itu, Sukir malah dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengigik. Sukir yang penasaran akhirnya mencoba menoleh ke arah spion. Dan dia terkejut ketika mendapati ada sosok kuntilanak yang terbang mengikutinya dari belakang. Wajahnya hancur penuh darah, rambutnya juga acak-acakan. Sukir pun sontak berteriak ketakutan dan langsung menancapkan gas motornya dengan kecepatan tinggi, berharap agar sosok tersebut tidak mengikutinya. Hingga beberapa saat setelahnya Sukir pun akhirnya sampai juga di rumah. Dia langsung masuk ke dalam rumah dan tidak lupa langsung mengunci pintu. Dan tanpa cuci kaki dan muka, Sukir langsung masuk ke dalam kamar dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dan berharap agar segera tertidur. Singkat cerita, di lain hari, suatu malam, Sukir yang sedang berada di dalam kamar sedang teleponan. Tiba-tiba, ada angin kencang masuk ke dalam kamar membuat Sukir merinding. Dan bersamaan dengan datangnya angin itu, terdengar juga suara wanita yang sedang bersenandung. Seketika Sukir pun langsung memutuskan sambungan teleponnya dengan temannya itu. Kemudian langsung celingukan mencari sumber suara wanita yang sedang bersenandung itu. Matanya pun tertuju ke arah jendela kamarnya dan dia menduga suara itu ada di luar halaman. Seketika Sukir pun berjalan perlahan mendekati jendela dan mulai mengintipnya dari celah-celah jendela. Sukir pun terkejut ketika dia melihat ke arah kebun. Ternyata di sana ada sosok kuntilanak yang sedang membelakanginya. Dan ketika sosok tersebut memutarbalikkan tubuhnya dan menatap tajam ke arah si Sukir yang sedang mengintip, tubuh Sukir pun langsung terpental karena kaget. Dia syok, ternyata sosok tersebut mengetahui kalau dirinya sedang diintip. Hingga pada akhirnya Sukir pun jatuh pingsan ketika sosok tersebut mulai mendekat ke arahnya. Dia pun tidak sadarkan diri sampai pagi hari.
Ternyata teror itu masih terus berlanjut. Suatu ketika Sukir tengah masak mie instan di dapur pada waktu malam hari, dia mendengar ada suara tapakan kaki yang terdengar jelas di telinganya. Kemudian dia pun langsung membalikkan tubuhnya menoleh ke arah belakang. Namun dia tidak mendapati siapapun. Seketika bulu kuduk Sukir pun langsung merinding dan dia pun tidak melanjutkan masak mie instannya. Dan untungnya minyak itu belum direbus karena tadi dia hanya merebus airnya terlebih dahulu. Sukir pun kemudian berlari tergopoh menuju ke kamar. Namun sesampainya dirinya di kamar dan ketika sudah menutupi dirinya dengan selimut, tiba-tiba Sukir malah mendengar suara ketukan pintu dari arah luar. Dia pun heran siapa yang mengetuk pintu tersebut. Akhirnya dengan langkah perlahan-lahan dia mencoba memberanikan dirinya meskipun sebenarnya masih takut. Kemudian membuka pintu kamarnya tersebut dengan perlahan. Dan saat pintu itu sudah dibuka, Sukir terkejut ketika mendapati ada sosok pocong yang berdiri tepat di depan pintu kamarnya dengan bau yang sangat busuk sekali. Sosok tersebut menatap tajam ke arah si Sukir dengan mulutnya yang sudah menganga, mengeluarkan banyak belatung dari dalam rongga mulutnya yang sudah bernanah itu. Sontak Sukir pun langsung berteriak ketakutan dan dia pun akhirnya jatuh pingsan tepat di depan pintu kamarnya. Namun, di sisi lain, Sukir masih tetap melakukan ritual setiap malam Jumat, yakni ritual bersetubuh dengan sosok siluman tersebut. Sukir sekalipun tidak melupakan ritual tersebut karena dia ingin kekayaannya semakin terus bertambah. Malam ini malam Jumat Kliwon, Sukir pun sudah siap menunggu kedatangan sosok sesembahannya tersebut di dalam kamar ritualnya. Bahkan dia sudah menyiapkan semua sesajen untuk ritualnya tersebut. Dan selang beberapa saat sosok tersebut pun akhirnya tiba. Dan bersamaan dengan munculnya sosok itu, ruangan tersebut tiba-tiba baunya harum banget. Sukir pun yang sudah terbiasa karena sudah tidak ketakutan lagi seperti pada malam pertama. Sekarang dia malah merasa senang karena selalu mendapatkan kepuasan sendiri ketika melayani sosok siluman tersebut. Dan akhirnya malam itu pergumulan pun terjadi. Singkatnya, ternyata teror yang telah dialami Sukir juga menimpa beberapa warga yang ada di desanya. Dan salah satunya dialami oleh seorang ibu-ibu. Waktu itu, ada salah satu tetangganya Sukir, yakni ibu-ibu, yang lewat di depan rumahnya si Sukir, hendak pergi menuju ke warung. Saat itu tiba-tiba ibu tersebut tak sengaja melihat ke rumahnya si Sukir dan dia terkejut ketika melihat ke atap rumahnya Sukir. Di sana sudah ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Hingga pada akhirnya ibu tersebut pun yang tidak kuat melihat sosok itu. Dia pun jatuh pingsan di jalanan depan rumah Sukir. Kemudian ada beberapa warga yang lewat dan melihat ibu itu sudah terkapar. Dia pun langsung berteriak meminta tolong. Para warga lainnya pun kemudian berdatangan dan segera membantu mengangkat tubuh ibu tersebut dan dibawanya pulang ke rumahnya. Singkat cerita, di hari yang lain, tepatnya pada suatu malam, Sukir ini mendapatkan panggilan telepon yang ternyata dari Asna. Kala itu, Asna berujar kalau dirinya sama Kirman mau main ke rumahnya si Sukir. Dan si Sukir pun mempersilahkan mereka berdua untuk datang ke rumahnya karena kebetulan Sukir juga di rumah sendirian. Akhirnya mereka berdua pun langsung OTW menuju ke rumahnya si Sukir. Hingga beberapa saat kemudian Asna dan Kirman pun datang ke rumahnya si Sukir dan mereka pun kumpul di ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol dan juga main kartu. Tidak lupa ada banyak juga makanan dan minuman yang sudah dihidangkan. Dan kala itu Asna tiba-tiba saja kebelet buang air kecil. Dia pun segera beranjak menuju ke kamar mandi. Namun saat Asna lewat di depan kamarnya Sukir, dia melihat di dalam itu ada sesosok wanita yang sedang duduk manis. Sontak Asma pun langsung terkejut dan juga bertanya-tanya siapa wanita tersebut. Namun Asna tidak berpikir lebih karena dia sudah kebelet banget. Akhirnya Asna pun lanjut menuju ke kamar mandi dan dia mencoba menghiraukan apa yang baru saja dilihatnya. Dan ketika Asna sudah berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang sedang menangis. Sontak Asna pun langsung merinding. Dia pun buru-buru untuk menyelesaikan buang air kecilnya. Dan setelah selesai,
Ketika si Asna ini membuka pintu kamar mandi, dia dibuat terkejut karena di hadapannya sudah berdiri sesosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Wajahnya hancur penuh darah, rambutnya juga acak-acakan. Sosok itu hanya berdiam diri tanpa mengeluarkan suara. Asna yang ketakutan, dia pun kemudian jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi. Dan setelahnya sosok itu pun kembali menghilang. Sementara di sisi lain, Sukir dan Kirman yang ada di ruang tengah, mereka yang menunggu Asna tidak kunjung kembali. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke belakang untuk mengecek keadaan si Sukir, takut jikalau terjadi sesuatu kepadanya. Dan benar saja, keduanya pun dibuat terkejut ketika mendapati si Asna sudah terkapar di lantai depan kamar mandi. Akhirnya mereka berdua pun langsung mengangkat tubuh si Asna dan dibawanya ke ruang tengah. Hingga setelah Sukir mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke hidungnya si Asna, beberapa saat setelahnya Asna pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Kirman pun kemudian menyodorkan air putih dan langsung diminum habis oleh si Asna. Dan Asna pun kemudian menceritakan secara singkat tentang apa yang baru saja dialaminya kepada Sukir dan Kirman. Namun keduanya malah membantah cerita dari si Asna dan malah mengatakan kalau dirinya itu pasti cuma halusinasi. Alhasil malam itu pun Asna dan Kirman jadinya nginep di rumahnya si Sukir karena ternyata hujan turun dengan deras. Dan setelahnya mereka bertiga pun tidur bareng di kamarnya si Sukir. Namun tengah malam, tiba-tiba Kirman ini terbangun. Dia kebelet buang air besar. Dan dia pun segera beranjak menuju ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, urusan hajatnya itu pun sudah selesai. Kirman pun kemudian keluar dari kamar mandi. Dirinya malah dibuat terkejut ketika mendengar ada suara ketukan pintu rumah dari luar rumah. Segera Kirman yang penasaran langsung beranjak menuju ke depan untuk melihat siapa yang datang. Kirman pun kemudian membukakan pintu rumah. Dan dia dibuat terkejut kala di hadapannya ada sesosok tinggi besar berdiri tepat di depan pintu. Sontak Kirman pun langsung berteriak ketakutan. Setelahnya tubuhnya pun kaku dan dia tidak bisa berbuat lebih apalagi kabur dari tempat itu. Dan sosok itu masih terus menatap tajam ke arahnya. Kirman pun tak kuat, akhirnya dia pun jatuh pingsan. Dan setelah si Kirman itu pingsan, sosok itu pun menghilang dengan sendirinya dan hanya menyisakan kepulan asap yang lama-lama perlahan pudar terbawa udara. Dan keesokan paginya barulah Kirman ini ditemukan oleh Sukir dan Asna kemudian disadarkan. Dan setelah si Kirman ini sadar, Asna dan Kirman pun langsung pamitan dari rumah Sukir dan kembali ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, usai 1 tahun berlalu setelah Sukir bergelimangan harta dan melakukan persetubuhan berkali-kali dengan sosok siluman itu. Entah kenapa, Sukir sekarang merasa seringkali lemas dan lelah. Dan tanpa sepengetahuan si Sukir, itu merupakan efek dari apa yang telah ia jalani selama ini. Dan bahkan kini dia selalu sedia stok vitamin di rumahnya. Hingga tibalah di malam Jumat untuk kesekian kalinya. Dengan tubuh yang masih lemas, Sukir masih tetap dipaksa untuk tetap melayani nafsu siluman tersebut. Ya meskipun setelahnya uangnya bertambah, namun entah kenapa, kini Sukir menjadi merasa tidak bisa menikmati uang yang telah didapatkannya selama ini. Dengan kondisi tubuh yang lemas tersebut, yang untuk beraktivitas pun sangat susah sekali. Dan singkat waktu, Sukir pun semakin tambah sering sakit-sakitan. Kala itu, bahkan Asna dan Kirman pun sering berkunjung ke rumah Sukir untuk menemaninya. Sukir memberikan uang kepada mereka berdua untuk beli camilan sendiri, karena Sukir masih lemes gak bisa keluar kemanapun. Hingga puncaknya, pada suatu hari, tiba-tiba Sukir ini merasakan sakit yang teramat sekali di bagian anunya. Dan kala itu, Asna dan Kirman lagi ada di rumahnya sedang nonton TV, sementara Sukir berada di dalam kamar. Sukir pun langsung mengerang kesakitan dan langsung dihampiri oleh Asna dan Kirman yang mendengar teriakannya dari ruang depan. Kedua temannya itu mengajak Sukir untuk diperiksa, namun Sukir gak mau karena untuk jalan saja susah banget. Alhasil Asna pun menyuruh Kirman untuk mendatangkan dokter saja ke rumah, sementara Asna yang akan menemani Sukir.
Dan sialnya Sukir ini lupa kalau hari ini adalah malam Jumat di mana sosok siluman tersebut akan mendatanginya. Dan setelah kepergian Kirman kala itu, benar saja, ketika malam sudah mulai larut dan Kirman belum datang, sosok siluman ular tersebut pun muncul dan parahnya Asna juga ikut melihat sosok tersebut. Asna pun sontak ketakutan hingga pada akhirnya dia pun terjatuh pingsan tepat di samping dipanya si Sukir. Sementara si Sukir ini memohon kepada sosok tersebut untuk malam ini tidak berhubungan lebih dulu karena anunya sedang sakit banget. Namun sosok tersebut menolak dan tetap menuntut si Sukir untuk mau melayaninya. Dan sosok tersebut pun akhirnya memaksa tubuh si Sukir. Tubuh Sukir tak bisa melawan, bahkan terkesan kaku sekali. Dan sosok tersebut kemudian mulai menggerayangi Sukir dengan paksa. Sukir pun hanya bisa mengerang kesakitan ketika anunya mengenai sosok tersebut. Sakit yang sangat tidak tertahankan dirasakan oleh Sukir. Dia pun mencoba berteriak meminta tolong, namun percuma. Sosok tersebut malah semakin gencar menggerayangi tubuh si Sukir dan tidak memperdulikan Sukir yang berteriak kesakitan. Alhasil, setelah beberapa saat kemudian, Sukir yang tidak kuat pun akhirnya dia pun tewas saat sedang bersetubuh dengan sosok siluman itu. Namun penderitaannya tak berhenti sampai di situ, karena setelah dirinya itu tewas, Sukma Sukir pun dijadikan budak oleh sosok tersebut dan dibawa menuju ke kerajaan gaibnya. Dan setelahnya sosok itu pun menghilang dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian Kirman pun baru kembali. Kirman dibuat terkejut ketika mendapati Asna yang sudah terkapar di lantai. Bahkan dirinya dibuat semakin terkejut ketika mendapati penuturan si dokter setelah memeriksa keadaan si Sukir yang katanya Sukir ini sudah tidak bernyawa, jiwanya sudah lock out. Maka tambah heranlah si Kirman karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Asna dan Sukir saat tadi sedang ditinggal pergi. Singkat cerita, pagi harinya pun siaran kematian pun terdengar dan ramai warga berkumpul di situ. Asna juga sudah mendingan kala itu dan dia pun mulai bercerita pada Kirman tentang kejadian semalam. Dan kala itu kebetulan ada seorang ustadz yang hadir juga di situ. Asna pun menjelaskan sesingkat-singkatnya tentang penampakan wanita siluman ular yang dilihatnya. Kemudian ustadz yang hadir di situ juga menyimpulkan, usai dirinya merasakan hawa negatif di rumah ini, dia menduga kalau si Sukir ini sebelumnya sudah terlibat melakukan perbuatan yang sesat, yakni melakukan perjanjian dengan sosok tersebut. Si ustadz mengatakan hal itu bukan tanpa alasan, karena pasalnya dia heran Sukir yang tiba-tiba mendapatkan uang dan menjadi kaya mendadak. Ia heran uang itu didapat dari mana. Kemudian Asna dan Kirman pun teringat sesuatu ketika mereka pernah menanya usahanya si Sukir. Namun si Sukir ini tak mau pernah menjawabnya dan selalu mengelak. Dan mereka berdua pun akhirnya mulai berpikiran hal yang sama tentang apa yang dipikirkan oleh ustadz itu, kalau Sukir ini telah menempuh jalur kesesatan. Alhasil Sukir pun dimakamkan hari itu juga di pemakaman setempat. Namun ada sebuah kejadian yang membuat warga panik, yakni tepatnya di liang lahat yang akan digunakan untuk mengubur si Sukir. Tiba-tiba liang tersebut dipenuhi dengan berbagai macam jenis-jenis ular yang tidak berbisa. Warga pun heran dibuatnya dan mereka pun saling berbisik masing-masing dan menggunjingi jenazahnya si Sukir. Namun si ustadz kemudian membacakan doa dan menyuruh para penggali kubur untuk mencoba membersihkan ular-ular tersebut. Dan singkatnya setelah liang dibersihkan, Sukir pun kemudian segera dimakamkan. Dan semenjak hari itu, rumah Sukir pun dibiarkan kosong terbengkalai, karena tak ada satupun warga yang mau membelinya ataupun bahkan menempatinya. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.